everybody. Hope you are well. This video is going to discuss a grammar pattern. It is about elliptic construction. I'm going to talk a little bit about elliptic construction in bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kita mendengar orang mengatakan begitu juga. Konstruksi eliptik dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penggabungan dua kalimat tunggal sehingga tidak terjadi pengulangan bunyi yang sama pada unsur predikat, objek, atau keterangan. Contoh, Jane seorang dokter gigi. Maria seorang dokter gigi. Kedua kalimat tadi memiliki subjek yang beda, tetapi predikatnya sama. Maka ketika kita menggabungkan menjadi satu kalimat, maka jadilah Jane seorang dokter gigi, begitu juga Maria. Ini sedikit dalam membuka wawasan tentang konstruksi eliptik menurut bahasa Indonesia. Now we are going to talk about construction elliptics in English. Elliptic construction is defined as the combining of two single sentences so that there will no repetition of the predicate, object, or complement. In building elliptic construction, the auxiliary verbs are a must. Dalam membentuk konstruksi eliptik dalam bahasa Inggris, maka auxiliary verbs menjadi satu keharusan. What are they? There is to be, am, is, are, was, and were. The second is to have, has, had. The third, modal auxiliaries, can, may, must, shall, will, and the second form could, might, had to, should, and would. And the last, the fourth, is to do, does, and did. Ini semua adalah auxiliary verbs yang harus digunakan ketika kita membentuk konstruksi eliptik. What are the elliptic construction?
Ada dua jenis konstruksi elliptik. There are two form of elliptic construction. Positive construction and negative construction. In positive construction, we use to and so. Why it is called positive construction? Kenapa disebut konstruksi positif? Because to and so are used to build an elliptic construction when both sentences are positive. Ketika kalimat-kalimatnya positif, maka kita menggunakan konstruksi to and so. Sebaliknya, disebut negative construction, it is called negative construction. We use either and neither. If both sentences are negative. Jika kedua kalimatnya negatif, maka konstruksi yang digunakan adalah konstruksi negatif either dan neither. Let's start with the positive construction. If the two sentences are in positive form, then we use to and so to build a construction. Example, Jane is a dentist. The first sentence. The second sentence, Maria is a dentist. In both sentences, we have is. Masing-masing kalimat, kedua kalimat memiliki auxiliary is. Tadi dikatakan syarat untuk membentuk konstruksi elliptik adalah auxiliary. Maka di sini sudah ada is. So, both sentences, kedua kalimat di atas, have different subject, memiliki subjek yang berbeda, but have the same predicate. Maka ketika kita gabung dengan konstruksi positif to and so, maka akan menjadi Jane is a dentist and so is Maria. Atau Jane is a dentist and Maria is too. Pay attention to the bold part. Perhatikan yang dicetak tebal. When we use so, ketika kita gunakan so, it is placed after the conjunction end. Ketika kita gunakan so, maka so diletakkan sesudah konjungsi and. Sebaliknya kita gunakan konstruksi to, maka to ada di akhir kalimat. Subjek kalimat kedua ada setelah after the conjunction end. Another example. My mom was a nurse. His mom was a nurse. Here we use was, the past form of to be. Was adalah to be. Maka konstruksi elliptiknya menjadi my mom was a nurse and so was his mom. Atau his mom was a nurse
and my mom was 2. Another example. For example, number 3 and number 4. Pay attention to each example. Number 3, Tom lives in Kebonjeruk. Lucy lives in Kebonjeruk. In both sentences, we do not find any of auxiliaries. Di dalam kedua kalimat ini, kita tidak menemukan satupun auxiliary verbs. Tidak ada kata kerja bantu. Maka kita gunakan auxiliary yang keempat, yaitu to do. Di sana ada 3, do, does, dan did. Do and does are used for present simple, while did is used for past simple. How to differentiate the verb? Either it is simple, present, or past simple. Bagaimana membedakan dia kalimat ini present dan past? Kita perhatikan, kita lihat predikatnya. Pada contoh kalimat yang ketiga, here we use verb lives. Karena subjek kalimatnya orang ketiga tunggal, maka di belakang kata kerja ini ada S. Begitu juga di contoh di kalimat yang kedua, Lucy. Kata live pada masing-masing kalimat adalah bentuk present. Karena bentuk present, maka kita gunakan do atau does. Kapan kita gunakan do, kapan kita gunakan does. Do digunakan oleh subjek orang pertama tunggal dan orang kedua tunggal dan orang ketiga jamak. Sebaliknya, does digunakan oleh orang ketiga tunggal. Subjek kalimat di atas adalah Tom and Lucy. Orang ketiga tunggal. Maka kita pinjam auxiliary does untuk membentuk konstruksi eliptik. Maka kalimat ini menjadi Tom lived in Kebonjeruk and so does Lucy. Atau Tom lives in Kebonjeruk and Lucy does too. Kalimatnya present. Dari mana dia present? Dari predikat. Kalau predikat kata kerjanya bentuk pertama, maka kita pakai do atau does. Sebaliknya, di contoh yang keempat, they went to Bandung. We went to Bandung. Masing-masing kalimat menggunakan kata kerja bentuk kedua, yaitu went. Went adalah bentuk kedua dari to go. Artinya kalimat ini bentuk past tense. Maka untuk membentuk konstruksi eliptik, we use did. Kita gunakan did. Maka jadi konstruksi eliptik, they went to Bandung and so did we. Atau we went to Bandung
and they did too. Ini contoh-contoh lain. Nomor 5. Di sini bentuk kalimatnya present perfect. Sudah ada has. Sudah ada have pada kalimat contoh kalimat nomor 6. Atau sudah ada had pada contoh kalimat nomor 7. Contoh kalimat nomor 5 dan 6 kalimatnya adalah present perfect. Di sini ada has both. Has diikuti oleh past participle. Past participle artinya kata kerja bentuk ketiga. Artinya has adalah auxiliary verbs. Maka untuk membentuk konstruksi eliptik dari contoh kalimat nomor 5, kita gunakan has. Uncle has bought a car. Father has bought a car. Dengan konstruksi eliptik, uncle has bought a car and so has father. Atau father has bought a car and uncle, sorry, must be uncle, has too. Or example number 6, they have left. We have left. Kenapa pakai have? Karena subjeknya orang ketiga jamak. Di nomor 5 dia pakai has karena subjeknya orang ketiga tunggal. They have left and we have too. Or we have left and so have they. Sebaliknya di contoh nomor 7 dia menggunakan bentuk past perfect. Had finished. Dia menggunakan had. Artinya had adalah auxiliary juga. Maka konstruksi eliptiknya menjadi I had finished and she had too. She had finished and so had I. Di sini had berfungsi sebagai auxiliary verbs. Now we are going to the second form, negative construction. If the two sentences are in negative form, then we use either and neither to build construction. Seringkali kita menemukan kalimat dengan bentuk either bla bla or atau neither bla bla nor. Either or neither nor adalah bentuk konstruksi eliptik yang mempunyai makna negatif. Either dan neither digunakan untuk membentuk konstruksi eliptik jika kalimat-kalimatnya negatif. Kalau kalimatnya negatif, sudah pasti di dalamnya sudah ada auxiliary verbs. Namanya juga kalimat negatif, pasti sudah ada auxiliary verbs. Tadi dikatakan syarat untuk membentuk konstruksi eliptik adalah auxiliary verbs. Lihat beberapa contoh auxiliary verbs. Ketika kita membentuk
konstruksi eliptik dalam kalimat negatif dengan either dan neither, maka polanya seperti ini. Setelah kalimat pertama diikuti oleh konjungsi and, lalu subjek kalimat yang kedua baru either di belakang. Not is used. Artinya not yang ada pada auxiliary verbs tetap digunakan. Sebaliknya format yang lain dengan neither, di sana not is eliminated. Not-nya dibuang. Saya ulangi, kalau kita gunakan konstruksi either, maka not tetap digunakan. Tetapi kalau kita gunakan konstruksi neither, maka not is eliminated. Not-nya dibuang. Contoh, Brian is not a police. Brandon is not a police. Kita buat konstruksi dengan either. Brian is not a police and Brandon is not either. Atau Brandon is not a police and neither is Brian. Di sini not masih kita gunakan kalau kita gunakan konstruksi either. Sebaliknya, kalau kita gunakan neither, maka tidak ada not sesudah auxiliary. Di sini sesudah is, not-nya masih dipakai. Sedangkan pada konstruksi neither, setelah is, not-nya tidak lagi digunakan. Atau dengan pola yang lain, either or. Either Brian or Brandon are not police. Atau neither Brandon nor Brian are police. Di sini juga sama, not-nya tidak digunakan. Tetapi kalau either or, not-nya masih digunakan. Titik-titik pada pola either or ini kita isi dengan subjek masing-masing kalimat. Either Brian or Brandon. Neither Brandon nor Brian. Jadi ada pola either or dan pola neither nor. Contoh lain, Maria cannot see. Martha cannot see. Maka jadi konstruksi Martha cannot see and Maria cannot either. Atau Maria cannot see and neither can Martha. Atau neither Maria or Martha cannot see. Neither Martha nor Maria can see. Di sini not lagi-lagi tidak digunakan sesudah auxiliary can. Atau contoh lain, they did not come, we did not come. They did not come and we did not either. Atau we didn't come and neither did they. Atau either we or they didn't come. Atau neither they nor we came. Di sini ada perbedaan karena did not-nya itu dibuang, maka kata kerjanya harus berubah ke bentuk kedua. Neither they nor we came. Neither father nor mother came yesterday. Artinya baik ayah maupun ibu tidak datang kemarin. Demikian
bagian tata bahasa Inggris tentang konstruksi eliptik yang mempunyai arti begitu juga, atau bisa juga punya makna bukan hanya Bobby tetapi juga Tommy. Tidak hanya kalau maknanya negatif, kalau maknanya positif begitu juga. Demikian. That is enough for you. Thank you very much for joining this video. Hopefully you do understand what I am explained the material. Thank you very much. See you next season.